Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nas bagi kita dari Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara-saudara, satu ungkapan dalam kehidupan manusia ketika dia sedang berjuang atau ketika berbicara tentang perjuangan, yaitu berjuang sampai titik darah penghabisan. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Sebuah ungkapan yang heroik sekali, yang sering diungkapkan oleh orang-orang ketika berbicara tentang perjuangan hidup. Saudara-saudara, tentu tidak sulit bagi kita memahami ungkapan ini, walaupun tidak semudah itu juga untuk melakukannya. Walaupun nanti kita akan belajar apakah memang harus sebegitunya. Mengingat ungkapan berjuang sampai titik darah penghabisan, ini adalah ungkapan yang muncul atau yang hadir dalam konteks ketika seseorang sedang berjuang meraih apa yang dia inginkan, sedang meraih apa yang dia impikan. Biasanya dalam konteks itulah ungkapan ini muncul. Saudara-saudara, nats kita Ibrani 12 ayat 3 dan 4 tadi diterangkan bahwa dalam pergumulan melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Saudara, dalam pergumulan melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Ungkapan yang biasa tadi dalam kehidupan manusia tadi adalah berjuang sampai titik darah penghabisan. Sementara dalam pergumulan melawan dosa, firman Tuhan sudah katakan, bahkan sudah kunci. Dalam pergumulan melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah, atau tidak akan sampai mencucurkan darah. Tidak sampai sebegitunya dalam setiap pergumulan kita, dalam pergumulan melawan dosa. Saudara-saudara, membaca firman Tuhan ini, mengingat firman Tuhan ini, saya rasa tidak ada yang keberatan kalau saya katakan ungkapan orang-orang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk meraih apa yang dia inginkan, itu sedikit berlebihan, atau berlebihan sajalah, bukan sedikit lagi, itu berlebihan. Karena apa? Karena dalam perjuangan yang lebih penting dari sekedar meraih keinginan, yaitu pergumulan melawan dosa. Karena ini lebih penting daripada sekedar meraih keinginan. Dalam pergumulan melawan dosa pun, firman Tuhan katakan, bukankah kita tidak sampai mencucurkan darah? Masa untuk keinginan-keinginan kita di dunia ini, kita rela sampai, kita berjuang sampai titik darah penghabisan, kan begitu. Saudara, ungkapan kita bukan itu. Ungkapan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini, dalam pergumulan melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Dan tidak akan sampai, tidak dituntut sampai mencucurkan darah. Dan memang tidak akan sampai kepada mencucurkan darah. Kenapa? Kita akan mempelajarinya selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya saya juga mau mengingatkan kita, apakah yang disebut dengan pergumulan? Karena saat ini begitu mudah orang untuk menyebut sesuatu dalam hidupnya sebagai pergumulan. Karena belum memiliki sesuatu, itu pun sudah dikatakan orang sekarang menjadi pergumulan. Belum punya ini, inilah pergumulanku. Belum punya itu, itulah pergumulanku. Saudara, apakah benar itu adalah sebuah pergumulan? Pergumulan dalam istilah lain adalah pergulatan, pergolakan. Pergumulan atau pergolakan atau pergulatan itu adalah ketika kita diperhadapkan kepada pilihan mengikut kehendak Tuhan atau kehendak kita. Itulah yang disebut dengan pergumulan. Ketika kita diperhadapkan pada mengikut Tuhan atau mengikut kita. Mengikuti kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, atau mengikuti kehendak atau keinginan kita. Karena banyak hal dalam hidup kita yang itu bertentangan. Yang kita inginkan ternyata tidak sejalan dengan yang Tuhan inginkan. Tetapi kita bertahan dengan keinginan kita.
Tetapi sebagai anak Tuhan yang dalam diri kita ada Roh Kudus yang menginsafkan kita akan kebenaran. Kita disadarkan, kita tetap punya kesadaran bahwa kehendak Tuhan kan ini. Loh, sementara kehendakku ini. Disitulah kita bergumul. Itulah pergumulan. Itu sebabnya pergumulan itu umumnya muncul dalam konteks dosa. Maksudnya apa? Kalau perbuatan kebenaran, tentu kita tidak perlu bergumul, hanya perlu melakukannya. Tapi ketika ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita inginkan, kita melihat dan kita mengingat, apakah firman Tuhan menyetujui ini? Disitulah kita bergumul. Tentu ketika ada pertentangan antara firman Tuhan dengan kita, itu kemungkinannya adalah karena itu menyangkut ada dosa di sana. Walaupun tidak selalu memang pergumulan itu antara dosa dan kebenaran, tapi umumnya begitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diperhadapkan memutuskan apakah yang kita lakukan adalah yang kita inginkan atau yang diinginkan Tuhan. Itulah pergumulan. Saudara, kita kembali kepada nats kita tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan dosa adalah penghalang kita dalam mengikuti kebenaran. Itu sebab kita harus menanggalkannya. Seorang percaya yang dalam dirinya termeterai Roh Kudus akan selalu memiliki keinsafan akan dosa. Seorang percaya pasti sadar ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa. Tetapi di samping kesadaran akan perbuatan dosa itu, sering juga terdapat godaan untuk mengikuti keinginan diri, godaan untuk berhenti mengikuti kebenaran, dan membiarkan perbuatan dosa itu tetap menguasai diri. Terlalu berat beban yang harus kupikul. Terlalu berat beban yang harus dipikul jika mengikuti kebenaran. Ungkapan seperti inilah yang sering membuat seseorang akhirnya memaklumi diri dan mewajarkan kejatuhannya dalam dosa, atau memaklumi dan mewajarkan perbuatan dosa yang dilakukannya. Terlalu berat beban yang dipikul jika mengikuti kebenaran. Akhirnya kompromi dengan perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Dan akhirnya dia tidak pernah bisa menanggalkan dosa itu. Saudara-saudara, dalam sisa-sisa kesadaran sebagai orang percaya, ketika kompromi dengan perbuatan dosa, pasti masih ada suara-suara kebenaran dalam diri kita. Nah, ketika masih ada suara-suara itu, kita terus mencoba untuk mengikutinya, tetapi lagi-lagi terlalu berat. Ini yang sering akhirnya membuat kita kompromi lagi dengan perbuatan dosa dan akhirnya putus asa dan menyerah. Saudara-saudara, seberat apakah sebenarnya beban yang kita pikul dalam setiap pergumulan kita melawan perbuatan-perbuatan dosa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Seberat apakah sebenarnya? Nats kita tadi dalam Ibrani 12 ayat 3 dan 4 menolong kita untuk melihat sebuah realita diri kita sebagai orang percaya, yaitu bahwa seberat apapun pergumulan kita dalam melawan atau dalam menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita, semuanya itu adalah pergumulan yang terpikul. Kita bisa dan sanggup memikulnya. Karena itu, pergumulan yang terpikul, saudara-saudara. Ketika kita masih saja berkata bahwa pergumulan ini terlalu berat, firman Tuhan menuntun kita untuk mengingat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus dalam menanggung aniaya dari pihak orang-orang berdosa. Kristus dengan tekun menanggungnya. Kita dibawa kepada apa yang telah dialami oleh Kristus ketika kita putus asa dalam mengikut kebenaran. Saudara-saudara, beratnya pergumulan yang dihadapi Kristus adalah peringatan kepada kita orang-orang percaya bahwa pergumulan kita para pengikutnya tidaklah seberapa. Kristus dalam pergumulannya atas dosa-dosa kita yang ditanggungkan kepadanya, bukan atas dosanya, karena Kristus tidak berdosa.
Dia sungguh mengalami sebuah pergumulan yang berat, yang beratnya belum pernah dan tidak akan pernah dialami oleh siapapun. Ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, ketika dosa kita ditimpakan kepadanya, dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, Yesus Tuhan kita telah mengalami pergumulan terhebat antara kehendaknya dengan kehendak Bapa. Dan dia memutuskan mengikut kehendak Bapa. Dikatakan tadi bahwa dalam pergumulannya akan hal itu, pergumulan sampai berkeringat, berpeluhkan titik-titik darah. Dan pergumulan hebat itu terus berlanjut sepanjang jalan salib. Darahnya terus bercucuran. Saudara-saudara, Yesus mengalami semua itu adalah karena pergumulannya dalam memikul dosa kita dan dosa seluruh dunia. Dia mengikuti kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Dan dia menjalaninya dalam sebuah pergumulan yang begitu berat, yang sangat berat, yang tidak akan pernah dialami oleh siapapun. Itu sebabnya pergumulan kita tidak akan pernah seberat pergumulan yang dialami Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, Tuhan membawa kita anak-anaknya untuk bergumul melawan dosa, yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, yang biasanya kita inginkan, yang bertentangan dengan yang Tuhan inginkan. Dalam hal ini Tuhan membawa kita kepada pergumulan akan semua itu. Itu harus kita bawa dalam pergumulan, harus kita gumulkan. Hal ini menjadi peringatan bagi kita bahwa tentulah tidak mungkin Tuhan kita itu akan membawa kita kepada pergumulan yang tidak bisa kita pikul. Kita hanya akan dibawa kepada pergumulan yang sanggup untuk kita pikul. Itu sebab tadi dikatakan bahwa dalam pergumulan kita mengikut kebenaran, melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Ungkapan ini juga berarti bahwa pergumulan kita tidak akan sampai seberat pergumulan yang pernah dialami Tuhan Yesus. Beban pergumulan kita hanyalah pergumulan yang terpikul oleh kita, yang sanggup untuk kita pikul. Karena itu saudara, dalam pergumulan kita akan kehendak kita atau kehendak Tuhan. Mari terus pilih kehendak Tuhan. Berat, memang mungkin berat, tapi itu adalah berat yang terpikul oleh kita. Karena Tuhan yang membawa kita kepada pergumulan itu. Kebenarannya dinyatakannya kepada kita, yang harus membawa kita kepada pergumulan dan harus membawa kita kepada ketekunan untuk mengikuti kebenarannya. Saudara, mari berhenti untuk berkata bahwa pergumulan ini terlalu berat bagiku. Mari berhenti untuk berkata dosa ini terlalu berat untuk ditanggalkan, untuk ditinggalkan. Karena Tuhan yang membawa kita untuk menanggalkan semua itu, karena Tuhan yang memanggil kita untuk memilih mengikuti kehendaknya adalah Tuhan yang pasti akan menyertai kita. Sehingga dalam setiap pergumulan kita mengikuti kebenaran, ada jaminan kemenangan di sana. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita terus tekun memikul setiap pergumulan kita yang adalah pergumulan terpikul oleh kita, yang sanggup kita pikul. Amin. Shalom.